Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa yang saya cintai, yang saya sangat banggakan. Ini adalah pertama kali pertemuan kita ya. Jadi sebelum kita panjang lebar, sebelum kita berhari-hari nanti membahas apa dan bagaimana nirmana tersebut, ya alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Ya, jadi nama saya adalah Ayub Hamdanu Budi Nurmana MS, yaitu nama lengkapnya. Nama lengkap. Nah, kalau teman-teman cari di Google, kalian bisa mengetik Ayub Nurmana. Nah, itu nama apa namanya? Nama panggung lah ya. Nama panggung saya. Ya, nanti teman-teman saya jelaskan nih kerjaan saya apa aja. Nah, itu dulu saya kuliah di Universitas Dianuswantoro, DKV Udinus S1-nya ya. Dulu saya kuliah di S1 DKV Udinus. Saya lulusan Dianuswantoro. Kemudian S2-nya saya di Unikom Bandung. Nah, ini gedungnya Unikom ya. Nah, ini tempat saya kuliah dulu ini. Nah, jadi saya kuliah S1 itu lulus tahun 2012. Nah, kemudian setelah 2012 saya nggak langsung ngajar jadi dosen. Saya menekuni kegiatan saya sebagai seorang komikus. Ini saya menelurkan beberapa karya. Nah, nanti saya jelaskan karya apa aja. Nah, salah satunya Ultimate Glad ini. Nah, ini teman-teman kalau mau beli bukunya boleh nih, Ultimate Glad di sini. Cuma 50.000 kalian sudah bisa menolong perkembangan komik lokal. Ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa komik di Indonesia itu terkesan mahal padahal nggak mahal. Ya, terkesan mahal padahal nggak mahal. Padahal seperti itu. Nah, terus kemudian baru S2 itu tahun 2014. Nah, baru efektif teman-teman mulai mengajar itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, 2017. Nah, jadi saya mulai jadi dosen itu efektifnya ya 2017. Saya S1 di Udinus, S2-nya di Unikom Bandung. Senang banget ya waktu itu di Bandung. Terus setelah itu baru mengajar di Stekom yang kita cintai ini ya. Nah, ini gedung Unikom. Lumayan terkenal ya kampusnya di Bandung. Nah, selain mengajar sebagai dosen, nah ini baru masuk nih. Saya juga berprofesi sebagai seorang komikus dan animator ya. Kalau teman-teman melihat profesi saya sebagai seorang komikus, saya carikan dulu.
Ada datanya kok. Sebagai komikus saya sudah menelurkan beberapa karya. Komikus itu orang yang profesinya membuat komik, ya, profesinya membuat komik. Nah, ini beberapa karya saya di sini. Udah banyak ya. Udah banyak di sini, ada Ciropompon, ada Likomik, ada ini Ultimate Blade yang versi sebelumnya. Nah, ini yang versi terbaru ya. Ini yang versi terbaru. Kemudian ada Lupi Comics, ada Indonesian Dream Comic, ya. Ada kompilasi komik Nurmana, ada komik trio Es Belewa. Nah, yang ini, yang Ciro, Likomik, Ultimate Blade, Indonesian Dream Comic ini terbit melalui penerbit mayor ya. Nah, ini bisa kalian cek nanti di Gramedia. Kemudian yang sisanya yang lain saya terbitkan sendiri secara independen atau self-publishing. Yang lain saya terbitkan sendiri secara independen atau self-publishing. Nah, ini saya memperkenalkan dulu profesi saya sebagai seorang komikus. Kenalan dulu. Nah, kenapa komik di Indonesia itu terkesan mahal? Ya, karena kita sudah dididik dari dulu ya bahwa komik itu harganya murah, seharga 20.000. Dulu 20.000 ya. Sekarang paling mahal komik Jepang ya, komik Jepang tuh. Kita bicara komik Jepang misalkan ya. Paling mahal itu paling 40.000. Ya, itu udah mahal banget. Nah, sehingga secara tidak langsung kita dididik bahwa komik itu ya harganya pantasnya ya 20.000 sampai 40.000 gitu ya. Nah, padahal salah besar gitu. Salah besar. Jadi komik yang justru kenapa mereka bisa murah? Nah, karena lihat ini ukuran aslinya. Nah, komik yang terbit di Jepang asli ukurannya kurang lebih sebesar ini, teman-teman. Nah, saat masuk di Indonesia ukurannya diperkecil. Ya. Nah, selain diperkecil, ukurannya juga kualitas kertasnya juga dikurangi. Ya, kualitas kertasnya juga dikurangi. Yang tadinya book paper jadi kertas buram. Nah, bayangkan. Selain diperkecil, kertasnya, kualitasnya dikurangi, ya otomatis pasti harganya sangat murah. Ya, sangat murah. Nah, sebenarnya kalau kita ditanya, kita dijajah komik Jepang ya, padahal belum sepenuhnya benar juga. Ya, karena kalau misalkan penerbitnya menerbitkan dengan biaya murah, padahal di Jepang sendiri komik original ya harganya 50 sampai 60.000. Ya, 50 sampai 60.000. Dan di Indonesia komik Jepang yang seharga 20.000 sampai 40.000. Tentu komik-komik asli yang dengan harga yang asli, yang normal 50.000 itu harga normal, terkesan mahal, padahal itu harga normal. Ya, itu harga normal yang sangat normal. Jadi itulah buruknya sistem kapitalis ya, kalau misalkan dari segi komik saja sudah ya mungkin bisa dibilang semacam politik dagang ya yang kurang sehat. Nah, jadi oleh karena itu kalau teman-teman tahu harga komik asli dengan harga 50-60 ya itu masih wajar dan masih sangat-sangat murah. Ya, sangat-sangat murah, masih sangat murah. Nah, jadi kita anak DKV ya, cara mendukung komik-komik lokal ya dengan cara membeli buku-bukunya. Berawal dari orang-orang terdekat. Misalkan dosen kalian punya buku komik, ya kalian beli. Membeli itu bukan untuk mencari untung, tapi dalam perjuangan
untuk komik lokal itu, membeli komik itu kita secara nggak langsung membantu para author untuk mengembangkan komik-komik lokal agar Indonesia komiknya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ya, jadi jangan baca komik-komik ilegal yang bajakan ya, tapi belilah buku originalnya. Ya, itu sama saja mendukung kemajuan komik Indonesia. Nah, itu ya. Jadi anak DKV harus paham nih masalah gini. Nah, selain sebagai Nah, selain sebagai komikus, saya juga berprofesi sebagai seorang animator. Jadi komiknya ada banyak tadi ya, salah satunya yang mungkin bisa dibilang unggulan ya nih, Ultimate Glad ini. Kalian bisa searching ya, ya, biayanya murah ini. Nah, selain saya sebagai seorang komikus, saya juga adalah seorang animator. Semua karya saya ada di channel Jempol Kreatif Studio ya, Jempol Kreatif. Nah, ini Jempol Kreatif di sini. Nah, ini semua project saya ada di sini, teman-teman. Ya, dari project pribadi ini ada animasi Ultimate Glad, saya buat animasinya, ada sampel-sampel project dari luar ya. Saya pasang di sini, project dalam negeri animasinya, termasuk latihan-latihan saya, bisa teman-teman cek nanti di sini ya. Nah, ini salah satu animasi saya, karyanya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nanti bisa dicek karyanya. Ya, gitulah ya, bisa dicek nanti, ini masih loading. Akses internetnya masih lambat, jadi kadang saya harus terpaksa record ya, tidak melakukan streaming, jadi record. Kalau di rumah malah mungkin lebih lancar ya teman-teman. Jadi kadang ada kurang bisa ini, putus nyambung ini. Ya, jadi nah ini lambat banget ya di sini. Nah, nanti bisa teman-teman cek di sini ya. Ini karya-karya animasi saya, ada tutorial juga banyak ya. Jadi kadang mahasiswa kalau tanya, Pak, ini saya lupa materi ini. Nah, ini saya suguhkan nih. Dari pewarnaan digital, membuat dasar animasi ya, semuanya ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa cek, subscribe ya, Jempol Kreatif ya, di sini. Bisa kalian cek nanti. Kemudian ya, saya sebagai seorang komikus, sebagai seorang animator ya, saya sudah menikah ya dengan satu istri, alhamdulillah, sudah punya tempat tinggal, sudah punya kendaraan, sudah punya, harus bersyukur ya, harus bersyukur. Tapi karena istri saya itu masih anak sekolahan ya, jadi saya belum memiliki seorang putra ya. Jadi nanti kalau sempat hamil ya, tetapi ya qadarullah-nya rontok ya, keguguran ya, jadi mungkin belum waktunya karena jadwal kuliahnya kadang malam ya, kadang naik turun tangga dan tidak bisa dihindari. Jadi demi kemaslahatan mungkin harus ditunda dulu ya. Doakan nanti setelah istri saya lulus kuliah 1 tahun lagi baru bisa insya Allah berencana menjemput putra, menjemput rezeki yang Allah sudah siapkan dalam bentuk putra. Nah, jadi di situ nanti. Jadi rezeki itu sudah disiapkan teman-teman ya. Jadi rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput. Yang namanya dicari itu belum tentu ada. Tapi kalau istilahnya menjemput itu pasti ada. Ya, jadi itu. Jadi saya belajar dari prinsip orang-orang sukses itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Nah, itu ciri-ciri orang sukses kayak gitu. Saya belajar. Nah, baik, itu perkenalan singkat dari saya ya. Dari perkenalan singkat dulu. Nama, pekerjaan, profesi. Oh ya, profesi
komikus, animator, dosen ya. Saya suka mengajar mulai dari belajar public speaking ya. Dulu saya itu orangnya pemalu teman-teman ya. Pemalu, bahkan susah berbicara di depan umum waktu kecil ya. Nah, lalu waktu SMA saya latih tuh bagaimana berorganisasi, ternyata penting dalam berkomunikasi. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu SMA justru karena keinginan sederhana saya ingin bisa berkomunikasi dan menjadi public speaking, saya ditunjuk menjadi ketua umum kerohanian Islam. Jadi saya bersyukur waktu itu ditunjuk, walaupun saya belum merasa bersalahnya karena saya tuh merasa waktu itu belum terlalu Islami ya. Kok sudah ditunjuk menjadi ketua umum kerohanian Islam, mengisi khotbah Jumat, itu udah sesuatu tanggung jawab yang sangat besar. Jadi kadang saya antara senang dan takut gitu. Akhirnya karena saya merasa ingin menjadi anggota lagi, saya adakan reorganisasi, terpilihlah ketua rohis yang baru. Tapi memang itu sudah waktunya ganti. Nah, lalu pada kesempatan kuliah saya berpengalaman menjadi asisten dosen ya. Sehingga sekarang berkembang dari asisten dosen itu, kemudian saya juga alhamdulillah sudah bisa mengajar. Nah, mengajar itu dari dulu saya suka berbagi ilmu teman-teman. Nah, bahkan saya juga sering mengisi seminar-seminar ya di Undip, di Politeknik ya, di Undip, di Politeknik dan di berbagai tempat yang lain ya. Di mana aja sih? Undip, Politeknik, ya, di komunitas-komunitas ya. Nah, teman-teman kalau misalkan minta saya share ilmu, diadakan, ya silahkan dibentuk panitianya ya. Nah, nanti administrasinya ya secukupnya aja ya. Nah, silahkan. Kemudian apalagi ya? Nah, saya juga ya pernah masuk TV juga ya. Kalau teman-teman searching ya, Ultimate Grade Pandemi misalkan. Nah, ini saya juga pernah masuk TV nih. Komik masa pandemi gitu kayaknya. Ultimate Grade itu kan Ayub Nurmana coba. Nah, ini. Belum. Pokoknya ada di TPA. TPA kayaknya. Pokoknya adalah nanti ada di televisi gitu. Ultimate Club. Masuk di TV kabel apa gitu Ultimate Club. Lupa. Nah, nanti bisa dicari lah ya. Pernah masuk TV, pernah masuk koran. Ya, pernah masuk koran juga. Nah, ini banyak ya. Ayub Nurmana koran banyak ya. Pernah masuk di Suara Merdeka, Tribun Jawa Pos, Tribun Jateng, banyak udah sering masuk koran, udah biasa jadinya. Nah, ini Jawa Pos ya. Ini masuk Tribun Jateng ya. Udah sering masuk koran, udah bosen. Masuk koran nggak dapat royalti. Ya, jadi itu teman-teman. Kemudian saya juga pendiri organisasi Lumpia Komik Semarang. Nah, ini saya pendirinya, ini salah satu pendiri ya. Ada 5 pendiri ya, diantaranya Yuwanto, Johan, ada Reza Azmi, ada satu lagi ya, 2 orang udah sibuk ya, mereka punya kesibukan sendiri. Saya juga termasuk pendiri. Nah, ini masih kurus saya dulu, sekarang udah gemukan. Nah, ini Mas Yuwanto ini juga pendiri Lumpia Komik Semarang.
Jadi Lumpia Komik Semarang adalah wadah untuk membangkitkan potensi-potensi komikus-komikus lokal Semarang khususnya. Ya, kalau kita tidak ada wadahnya bahaya. Nah, ini pernah diadakan acara kumpul besar ya pada tahun 2014 ya. 2014 kalau nggak salah. Nah, ini banyak banget pesertanya ya. Lumpia Komik Semarang. Nah, tapi karena sekarang sudah reorganisasi, jadi ketuanya sudah berganti ya dengan generasi yang lebih muda. Terus apa lagi ya? Hobi saya sebenarnya nonton film. Ya, hobi saya sebenarnya nonton film bioskop. Tapi karena masa pandemi saya tidak bisa nonton film bioskop. Mungkin diganti dengan streaming, ya streaming. Saya tidak download film, cukup streaming aja. Jadi cukup streaming aja saya. Suka nonton film, saya suka nonton film. Film ya yang saya suka, tapi seringnya genre fantasi, superhero atau yang fiksi ya seringnya. Kamen Rider juga suka, Ultraman juga suka. Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai saya masih mengikuti itu. Karena segmentasi saya memang ke arah tokusatsu ya. Jadi saya pengen membuat tokusatsu tapi versi Islam. Versi Islam itu seperti apa? Versi Islam itu seperti apa? Karena saya sedih karena tema tokusatsu itu kadang jauh dari pesan-pesan Islam dan temanya New World Order, tentang Illuminati, tentang Freemason. Nah, itu saya sedih itu. Makanya saya buat bagaimana ada tokusatsu Islami. Nah, ini makanya muncul Ultimate Guide. Nah, baru masuk ke pengantar nih. Nah, sekarang masuk ke pengantar utama. Itu dia ya, sudah kenalan. Nah, pahami dulu bahwa desain komunikasi visual itu sebuah mata kuliah yang mengajar kita untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan, menyampaikan informasi dalam bentuk media-media visual. Dalam bentuk media-media visual. Nah, itulah desain komunikasi visual. Jadi berbeda dengan seni murni, seni rupa ya. Jadi kita membuat karya ya. Dalam kita membuat karya itu, teman-teman ya, bukan hanya sekedar karena kita ingin. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bukan karena sekedar kita ingin. Jadi dalam pembuatan karya desain komunikasi visual harus ada latar belakang permasalahan dulu. Nah, misalkan saya buat intellectual property yang berupa komik Ultimate Guide ya. Permasalahannya apa? Banyak tema tokusatsu superhero tetapi temanya tentang dendam, tentang kekerasan, tentang sekedar pengen membuktikan siapa yang terkuat. Oke, mungkin memang ada pesan moralnya. Tetapi kebaikan itu tidak didasari dari sebuah amal soleh misalkan ya. Jadi apapun agamanya, semua perbuatan baik itu harus dipersembahkan kepada Tuhan demi mendapatkan ridho Tuhan, ya kan? Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena saya merasa kayaknya perlu nih tema tokusatsu atau superhero yang benar-benar langsung pondasi dasarnya, ide ceritanya dari Islam. Nah, makanya saya munculkan Ultimate Guide. Jadi ada masalah, kita bikin solusinya dalam bentuk karya. Nah, itulah desain. Nah, itulah kita. Kita nanti banyak bekerja membuat karya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, makanya Ultimate Guide itu muncul. Yang mungkin kalau misalkan tema superhero apa ya, misalkan ya Spider-Man misalkan ya. Dia menjadi superhero karena merasa bertanggung jawab mewujudkan keinginan pamannya, Uncle Ben ya. Semakin with great power comes great responsibility. Ide ceritanya itu. Dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab besar. Tapi kalau misalkan itu tidak diniatkan amal soleh, jadinya amal biasa aja. Nah, harusnya with great power comes great responsibility demi keridhaan Tuhan. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan Batman, ceritanya seorang kaya raya yang memberangus para kriminal agar
orang-orang tidak merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan waktu kecil, waktu dirampok, kedua orang tuanya dibunuh, ya, Batman. Jadi Batman itu intellectual property paling andalan milik DC Comics, dan Spider-Man itu intellectual property andalan dari Marvel Studio. Nah, jadi saya juga berusaha membangun untuk Indonesia ini. Kalau yang wayang sudah ada, ya, Mas Is Yuniarto, yang slice of life sudah ada, makanya saya masuk di komedi horor juga ada, saya masuk di genre superhero, ya, untuk menambah deretan khasanah komik-komik lokal di Indonesia. Makanya saya menciptakan Ultimate Glad yang bertemakan langsung Islami. Karena sebagai seorang muslim itu, pada dasarnya kita seorang muslim semuanya adalah berkewajiban sebagai seorang dai, menyampaikan kebenaran sesuai dengan kompetensi kita. Nah, kompetensi saya apa? Komikus dan animasi. Saya wajib menggunakan media itu untuk menyampaikan kebaikan, demi menyampaikan rahmatan lil alamin, ya. Jadi seperti itu. Karena saya muslim. Bagi teman-teman yang pemeluk agama lain, wajib juga menggunakan komik atau apa agar lebih dekat ke Injil, lebih dekat ke Taurat, lebih dekat ke Tripitaka atau kitab-kitab suci kalian. Nah, seperti itu, ya. Jadi setiap pemeluk agama itu, saya rasa hidup ini akan harmonis jikalau semua pemeluk agama menjadikan semua kompetensinya untuk menebarkan kebaikan. Nah, itulah yang menjadi jalan bagi kita untuk tercapainya perdamaian di muka bumi ini. Ya. Jadi bisa jadi korupsi-korupsi itu karena kita nggak takut sama Tuhan, ya. Ada korupsi, ada penyelewengan wewenang, ya, karena para umat beragamanya tidak fokus ke ibadahnya, gitu loh. Nah, jadi seperti itu, ya. Berawal dari bidang DKV kita, mulailah demi menyelamatkan dunia kita menggunakan kompetensi yang kita miliki ini, ya, untuk memberikan pesan kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, itulah DKV. Kemudian nirmana, ya, di sini nirmana itu ibarat adalah pondasi awal, ya, pondasi awal dalam mempelajari desain komunikasi visual. Jadi setiap karya DKV itu pasti menerapkan ilmu nirmana. Jadi nirmana itu belum berbicara tentang karya, tetapi bagaimana kita mempelajari prinsip nirmananya, objek-objek atau komponen-komponen penyusun dari karya desain itu seperti apa, ya, agar karya-karya kita nanti bisa menjadi karya-karya yang proporsional dan balance, ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih dalam tentang prinsip-prinsip nirmana itu seperti apa, ya. Jadi ibarat kayak seorang bayi yang lagi lahir, ya. Ibarat analoginya seorang manusia yang belajar berjalan. Nah, nirmana ini pendidikan awal saat seorang manusia baru lahir dari bayi. Nah, kalau misalkan bayi dari lahir disuruh langsung lari, kan nggak mungkin, ya. Kakinya akan patah, ya, teman-teman, ya. Bayi baru lahir disuruh lari, nggak mungkin. Jangankan berdiri, lari pun juga belum. Nah, makanya nirmana itu adalah pondasi awal bagaimana kita perlahan-perlahan latihan jalan, ya, baru nanti sampai kita bisa berlari. Jadi kalau kita sudah menguasai nirmana, insya Allah kita akan bisa lebih mudah dalam membuat karya komik, karya animasi, karya ilustrasi, karya fotografi, karya audiovisual. Jadi semua menggunakan nirmana. Ya, nirmana itu ibarat adalah pondasi penting pada desain komunikasi visual, termasuk di mata kuliah seni rupa juga pakainya nirmana. Tetapi mungkin representasinya agak berbeda, teman-teman, ya. Jadi nirmananya orang desain itu pondasinya sama dengan seni rupa, tetapi eksekusi karyanya aja nanti yang berbeda, ya. Karena kembali lagi kita bukan sekedar membuat karya berdasarkan luapan ekspresi kita, ya, bukan sekedar luapan dari imajinasi kita, tetapi kita menggabungkan bagaimana seni visual itu menyelesaikan sebuah permasalahan yang hanya bisa diselesaikan dengan karya-karya visual. Ya, contoh sederhananya seperti yang saya contohkan pada komik tadi, atau misalkan contoh sederhananya pada science system, ya, rambu di jalan. Nah, ini juga termasuk
karya DKV ya, ibaratkan kalau cuma lambang gini doang ya, orang sudah paham itu artinya dilarang. Nah ini misalkan dilarang belok ya, nggak perlu ditulis kamu dilarang belok ya, nah kelamaan itu. Nah ini sign system ini juga termasuk karya DKV yang sangat menolong bagi para orang-orang yang berkegiatan di lalu lintas ya, seperti toilet ya, ada sign system di sini ya. Kalau laki-laki ikonnya ya nggak pakai rok, kalau yang cewek pakai rok. Nah ini nggak perlu ditulis ini ruang buat cewek loh, cowok nggak boleh masuk, nggak perlu seperti itu, karena orang hanya butuh simbol. Dan dari semua negara, semua suku pun dengan satu bahasa visual ini semua sudah paham. Nah itulah kekuatan visual. Kita akan lebih banyak mengupas bagaimana nirmana dan bagaimana kekuatan visual ya. Ikuti terus kelas saya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, tetap semangat dalam belajar ya. Nah, jadi nanti ada 2 tugas besar ya, kalian merangkum setiap kelas itu nanti dikumpulkan waktu UAS ya. Jadi biar nggak ngerjainnya pada UASnya, dicicil sehari ngerangkum, sehari tiap pertemuan ngerangkum, setiap selesai kelas ngerangkum. Nah nanti direkap dikumpulkan saat UAS. Dan ada lagi tugas besar kalian nanti mengkaji karya-karya DKV ya, berawal dari karya-karya saya ya. Di sini banyak karya saya di Instagram, di Facebook juga ada ya. Nah nanti dikaji bagaimana komposisi, keseimbangan, dan unsur-unsur pembentuknya. Nah, jadi nanti bedah karya tugasnya. Nah, bedah karyanya juga nanti dikumpulkan waktu UAS. Nah, lalu penilaian MIT dan kesehariannya gimana, Pak? Nah, jadi tugasnya yang untuk rangkuman nggak perlu laporan, tetapi untuk yang bedah karya, ya, untuk yang tugas bedah karya, ya, kalian wajib melaporkan tiap minggu setelah pertemuan kelima nanti ya. Jadi nanti ada laporan, 1 hari laporan ini, 1 hari laporan itu. Nah nanti sistematikanya gimana setelah pondasi-pondasi teori-teori saya sampaikan ya. Nah nanti saya sampaikan. Jadi harus ada laporan progres dalam bedah karya ini, atau bahkan di semua mata kuliah saya sering menggunakan sistem laporan per minggu dalam pembuatan karya, karena saya tidak mau ada karya tugas yang diselesaikan satu gelondong selesai cuma waktu UAS. Jadi tugasnya diselesaikan bertahap. Saya wajib menilai proses kalian dalam berkarya. Nah itu yang menjadi syarat penilaian. Jadi kalau tanpa laporan, nah itu bahaya nanti. Bahaya buat kalian sendiri. Jadi harus ada laporan per minggu pada proyek kalian. Ya, nah seperti itu. Baik, nah dalam kelas saya aturannya absen ya, absen sudah pasti karena tiap laporan nanti saya juga bisa mengecek tiap nama mahasiswa dan kegiatannya seperti apa. Selain dituntut pinter, anak DKV itu penilaiannya dari attitude ya, akhlak yang baik. Dia sopan nggak dalam berbicara, dia sopan nggak dalam perilaku, dia sering nggak menyapa dosen saat di jalan. Nah, itu termasuk attitude, masuk penilaian. Ya, kalau bagi saya masuk penilaian. Attitude, akhlak yang baik itu penilaian. Orang yang pinter tapi akhlaknya buruk itu tidak berguna. Ya, mending orang yang kurang pinter tapi mau belajar dan berattitude baik, nah itu lebih baik. Itu yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Semua semangat belajar ya. Tolong disimak semua kelas saya, oke?